Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunanda Nabila dengan NIM 12620721104 dari MPI kelas 4A. Saya di sini akan menjawab soal ujian tengah semester etika kewirausahaan. Pertama yaitu konsep manajemen. Pengertian manajemen sendiri yaitu bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Manajemen oleh Dr. Barudin MAG, konsep dasar manajemen dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai ilmu pengetahuan, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai proses. Secara umum terdapat 8 macam konsep manajemen, mulai dari produksi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, informasi, strategi, prosesi, hingga pendidikan. Adapun beberapa fungsi konsep manajemen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu konsep etika. Etika merupakan konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Adapun beberapa macam etika diantaranya yaitu yang pertama etika umum, yang kedua khusus, yang ketiga deskriptif, normatif, profesional, dan etika bisnis. Etika juga memiliki prinsip-prinsip yaitu prinsip kejujuran, otonomi, saling menguntungkan, keadilan, dan prinsip integritas moral. Ruang lingkup dalam etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kekeliruan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Sedangkan fungsi etika sendiri adalah mengatur sikap seseorang kepada orang lain, sehingga tercipta keadaan lingkungan yang harmonis. Individu yang beretika secara tidak langsung sedang menunjukkan intelektualitasnya, yaitu etika kewirausahaan. Dalam kehidupan sehari-hari yang sebaiknya harus diterapkan oleh setiap wirausaha adalah yaitu yang pertama, jujur. Sudah bukan rahasia lagi bahwa jujur merupakan satu kunci penting dalam mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, integritas. Integritas merujuk pada seseorang agar memiliki karakteristik yang konsisten yang ditunjukkan dengan menyelarakan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, menepati janji. Jika seseorang jarang bahkan tidak pernah menepati janji, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan dengan mudah dapat dipercaya oleh orang sekitar. Jika hal tersebut terjadi pada seorang wirausaha, maka dapat dipastikan bahwa usaha yang sedang ia jalani akan sepi pelanggan. Yang keempat, akuntabilitas. Sikap akuntabilitas sangat diperlukan oleh seseorang wirausaha. Sikap akuntabilitas haruslah ditunjukkan kepada konsumen, rekan kerja, sehingga karyawan. Contoh kecil dari sikap akuntabilitas adalah saat seorang pebisnis melakukan kelainan dengan memberikan pesanan yang salah pada pelanggannya. Maka saat itu juga pembisnis tersebut akan memberikan pesanan yang benar kepada pelanggannya. Yang kelima, loyalitas atau kesetiaan. Seseorang pembisnis haruslah setia kepada bisnis yang dijalani, tim, bahkan pada diri sendiri. Yang keenam, peduli. Seorang pembisnis harus memiliki sikap peduli terhadap sesama manusia. Yang rasa peduli tersebut akan melahirkan perasaan empati, belas kasih terhadap konsumen, karyawan, hingga rekan bisnis. Yang ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan. Hal yang paling kecil yang merupakan bagian dari jiwa kepemimpinan adalah rasa tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang paling kecil adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Dan tingkat lebih tinggi dari jiwa kepemimpinan akan mengantarkan seseorang mampu bertanggung jawab atas orang lain. Yang ke-8, patuh hukum. Seorang wirausaha harus patuh terhadap hukum, misalkan seperti aturan membayar pajak, aturan mendaftarkan izin usaha, dan lain sebagainya. Mematuhi aturan hukum nantinya juga akan berdampak baik terhadap kelangsungan bisnis yang kita jalani. Selanjutnya yang keempat yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif atau untuk menciptakan peluang bisnis. Diketahui bahwa konsep berwirausaha Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara asidik, amanah, tablik, fatona,
Konsep berwirausaha dimensi vertikal dengan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berwirausaha adalah ibadah, takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Tujuan kewirausahaan adalah menumbuhkan jiwa yang tangguh, pantang menyerah, memiliki daya saing, sikap dan watak tersebut tumbuh seiring berjalannya waktu. Karena kewirausahaan bukanlah proses yang singkat, namun panjang dan tak jarang melelahkan. Pentingnya melakukan wirausaha sesuai anjuran Rasulullah SAW ini agar membuat seseorang tumbuh menjadi sosok yang lebih unggul. Selain itu, berwirausaha mencerminkan kerja keras akan menambah pelajaran penting dalam hidup kita. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berwirausaha di usia muda. Selanjutnya yaitu yang kelima, sifat-sifat dan karakteristik wirausahawan sukses yang paling khas. Dan ciri-ciri seseorang wirausaha yang sukses adalah tidak takut dengan kegagalan dan selalu menghargai, seperti dijelaskan oleh ahli Stein dan John Parkhurst. Wirausahawan adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha baru. Namun ada beberapa sifat-sifat seorang wirausaha yang sukses dalam berbisnis, yaitu yang pertama, optimis. Wirausahawan yang harus memiliki nilai-nilai kemandirian, individualitas, dan optimisme yang besar. Sifat-sifat ini menjadi pendorong seseorang untuk harus menjalankan bisnisnya terlepas dari kondisi yang ada. Yang kedua, tekun dan bertekad kuat. Senantiasa berusaha keras dalam meraih prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, kegemaran dalam bekerja keras hingga energetik dan memiliki inisiatif yang tinggi. Yang ketiga, mampu memandu dan mudah bergaul. Wirausahawan perlu memiliki sikap bagaikan pemimpin yang mampu memandu orang lain. Hal ini termasuk dalam kemudahan bergaul dengan orang lain dan menyukai kritik serta saran yang membangun. Yang keempat, berorientasi pada masa depan. Wirausahawan perlu memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Sifat ini akan membantu wirausahawan untuk mengantisipasi situasi yang akan terjadi di masa depan sehingga mempersiapkan tindakan tambahan. Yang kelima, memiliki keyakinan dan kerja keras. Wirausahawan harus memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Hal ini akan mendorong diri untuk terus bekerja keras dalam memajukan usahanya sehingga berkembang pesat. Yang keenam, berani mengambil resiko. Menurut ahli teori Frank Knight dan Peter Drucker yang diambil dari buku Kewirausahaan, teori dan contoh-contoh rencana bisnis pengusaha harus bersedia mempertahankan karir dan keuangannya untuk mengambil resiko atas nama ide serta menghabiskan waktu serta modal untuk usaha yang hasilnya belum pasti. Yang ketujuh, nyaman dengan ketidakpastian. Sifat satu ini merupakan sifat unik yang ditemukan di banyak wirausahawan. Nyaman dengan ketidakpastian berarti toleransi yang tinggi terhadap perubahan situasi dan peristiwa yang berlangsung meski dihadapkan dengan situasi yang tidak biasa. Sifat ini umumnya membuat pengusaha siap dengan keadaan apapun dan selalu memiliki solusi. Yang ke-8, fokus yang tinggi. Sifat satu ini tentunya mendorong wirausahawan untuk terus fokus atau menetap pada targetnya hingga apa yang ia inginkan tercapai. Sifat fokus yang tinggi akan membantu wirausahawan untuk mengerjakan tugas secara efektif. Yang ke-9, peka terhadap perubahan pasar. Wirausahawan dan usaha yang dibuatnya selalu diharapkan mampu memberikan apa yang diinginkan besar. Perubahan pasar akan selalu terjadi dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha. Sifat sensitif ini kemudian akan membuat wirausaha untuk mengumpulkan informasi terkini untuk penyesuaian diri. Yang ke-10, disiplin. Sifat disiplin seperti ketepatan waktu, kualitas pekerjaannya stabil, dan sifat kerja yang diterapkan secara rutin akan dibutuhkan dalam pelaksanaan usaha untuk mencapai kualitas pekerjaan terbaik dan kepercayaan pelanggan terhadap suatu usaha yang muncul. Yang ke-11,
jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang akan selalu dibutuhkan siapapun, termasuk wirausahawan. Kejujuran ini dapat berupa karakteristik produk yang ditawarkan, promosi yang dilakukan, pelayanan yang diberikan, hingga kegiatan yang dilakukan wirausahawan. Kejujuran dalam hal ini akan membuat pelanggan menaruh kepercayaan besar terhadap perusahaan. Yang ke-12, kreatif dan inovatif. Kreatif dan berinovasi adalah sifat yang dibutuhkan wirausahawan untuk memenangkan persaingan di antara banyak wirausahawan. Menurut Phillips dan Rexler, ada 4 tipe perilaku kreatif, yaitu kreativitas responsif, kreativitas yang terduga, kreativitas kontributif, dan kreativitas proaktif. Seluruh perilaku tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dari produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. Yang ke-13 yaitu mandiri. Sifat mandiri berarti seseorang yang melakukan keinginannya dengan baik tanpa hadirnya ketergantungan terhadap pihak lain. Etika mengambil keputusan atau bertindak. Sifat mandiri merupakan sifat mutlak dari seorang wirausahawan agar dapat senantiasa kokoh memperjuangkan usahanya bahkan seorang diri. Selanjutnya yang ke-6 yaitu terdapat 9 etika menemukan peluang usaha, yaitu yang pertama mengenali potensi diri. Cara mencari peluang usaha paling pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali potensi diri. Ketahui di bidang apa yang paling unggul, setelah itu memanfaatkan kemampuan itu untuk memulai bisnis. Misalnya jika memiliki kemampuan desain grafis dapat membuka jasa desain sendiri di rumah. Yang kedua, mengamati kebutuhan masyarakat. Selain mengenali potensi diri, juga dapat belajar mengamati kebutuhan masyarakat dan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Karena sesungguhnya cara termudah menemukan produk untuk dijual adalah dengan memecahkan masalah masyarakat. Yang ketiga, mencari supplier untuk kerjasama. Jika membuka usaha manufaktur, usaha yang membuat barang fisik, maka perlu menemukan supplier untuk bahan baku produksi. Supaya menemukan supplier terbaik, perlu melakukan riset terlebih dahulu. Setelah itu dapat melakukan negosiasi harga, bahan baku, dan kerjasama dengan supplier. Yang keempat, mencari peluang usaha dari sekitar rumah. Mencari peluang usaha dapat dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki suatu daerah. Bisa menjual produk ciri khas daerah tersebut, dapat memasarkan ke daerah lain yang tidak memiliki ciri khas sama. Misalnya, jika tinggal di daerah dengan ciri khas tanaman-tanaman eksotis, maka dapat membuka usaha penjualan tanaman eksotis dan memasarkannya ke daerah lain. Yang kelima, mencari ide di internet. Internet adalah tempat terbaik bagi Anda yang sedang mencari peluang usaha sampingan. Ada banyak jenis bisnis online dapat dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaan utama saat ini. Beberapa jenis bisnis online paling populer saat ini, misalnya menjadi reseller produk, pembuat konten, dan lain sebagainya. Yang keenam, diskusi dengan teman. Cara mencari peluang usaha baru berikutnya adalah dengan berdiskusi. Coba kunjungi teman dan ajak mereka brainstorming ide bisnis. Lebih baik lagi jika berdiskusi dengan teman yang sudah berpengalaman membuka usaha. Selain mendapat referensi ide, juga bisa meminta nasihat bisnis dan mendengar pengalaman mereka saat jatuh bangun mendirikan usaha. Yang ketujuh, bergabung dengan komunitas bisnis. Jika diskusi dengan teman saja tidak cukup, Anda dapat bergabung dengan komunitas bisnis. Saat ini, ada banyak komunitas pebisnis dapat dijangkau secara offline maupun online. Bukan hanya mendapat jaringan pertemanan berkualitas, tapi juga bisa memperoleh ilmu bisnis dan ide peluang usaha baru melalui komunitas semacam ini. Yang ke-8, membaca buku bisnis dan pengembangan usaha. Jika diskusi dengan teman saja tidak cukup, dapat bergabung dengan komunitas bisnis. Saat ini, ada banyak komunitas pembisnis dapat dijangkau secara offline maupun online. Bukan hanya mendapati jaringan pertemanan berkualitas, tapi juga bisa memperoleh ilmu bisnis dan ide peluang usaha baru melalui komunitas semacam ini. Yang ke-9, mengunjungi acara kreatif. Cara mencari peluang usaha terakhir dengan mengunjungi acara
aktivitas seperti pameran, konser, dan bazar. Selain menghibur, acara-acara semacam ini dapat memberi Anda inspirasi ide bisnis untuk dieksekusikan. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.